Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, telah kita ketahui bersama sebagai makhluk ciptaannya, kita harus senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yakni meniatkan segala sesuatu yang kita lakukan hanya karena Allah semata. Tujuan kita bukan lain untuk mencari ridhonya. Mencari ridho Allah sudah seharusnya dilakukan oleh setiap hambanya, yakni dengan melakukan kebajikan-kebajikan yang dapat mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari ridho Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barang siapa yang mencari ridho manusia namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Ridho merupakan puncak kenikmatan. Untuk merasakan betapa tinggi nikmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ridhonya niscaya akan memuaskan penerimaannya. Lebih dari itu, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya diberikan di akhirat, melainkan juga di dunia. Bila Allah sudah ridho, maka semuanya akan jadi mudah. Dunia akan didapat, terlebih akhirat pun akan diraih. Saat memperoleh ridho Allah, maka saat itu telah mendapatkan hal yang paling berharga dalam hidupnya. Kata ridho di dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih sebanyak 73 kali dengan berbagai derivasinya. Salah satu derivasi dari kata ridho yaitu mardoti. Dalam kamus Al-Ma'ani Mu'jam Arabi, kata mardoti diambil dari bentuk masdari yang artinya keridhoan. Mardoti berasal dari kata rodiya yardo, yang berarti menerima suatu perkara dengan lapang dada tanpa merasa kecewa ataupun tertekan. Di dalam bahasa Indonesia, kata ridho berarti rela. Menurut KBBI, rela adalah bersedia dengan ikhlas. Berkenan dapat diterima dengan senang hati, tidak mengharapkan imbalan dengan berkehendak atau kemauan sendiri. Kata mardoti disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 5 kali dengan berbeda konteks pembahasan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu konteks pembahasan dari kata mardoti. Yang pertama terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 207 yang diturunkan di Madinah, yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah diriwayatkan oleh Haris bin Abi Usamah dalam musnadnya dan Ibnu Abi Hatim dari Sa'id bin Al-Musayyab berkata, Suhaib berhijrah untuk menemui Nabi SAW, kemudian diikuti oleh beberapa orang dari Quraisy. Kemudian Suhaib turun dari tunggangannya dan mengeluarkan anak panahnya, kemudian berkata, wahai orang-orang Quraisy, kalian telah mengetahui bahwa aku adalah salah satu termasuk orang pandai memanah. Demi Allah, kalian tidak akan dapat sampai kepadaku kecuali aku akan melepaskan semua anak panahku. Kemudian lakukanlah sekehendak kalian, atau jika kalian menghendaki, aku akan tunjukkan kepada kalian hartaku yang berada di Makkah dan kalian membiarkan aku pergi. Mereka berkata, iya. Ketika Suhaib sampai di sisi Nabi SAW di kota Madinah, Nabi bersabda kepadanya, Abu Yahya mendapatkan keuntungan dari perniagaannya. Abu Yahya mendapatkan keuntungan, dan turunlah firman tersebut. Menurut tafsir Ibnu Katsir, makna mardoti pun memiliki kesamaan dengan tafsir Al-Qurtubi. Menurut kebanyakan al-mufassirin, ayat ini diturunkan berkenaan dengan semua mujahid yang berjuang di jalan Allah, seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mayoritas ulama mengatakan bahwa ayat ini berlaku bagi siapapun yang berjuang di jalan Allah. Ayat ini pun sama dengan surat Al-Ankabut ayat 69. Selanjutnya terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 265 yang artinya, dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat.
maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Menurut pendapat Al-Qurtubi, makna mardoti adalah ayat ini mengandung perumpamaan mengenai orang-orang mukmin yang membelanjakan hartanya demi memperoleh ridha Allah, agar Allah ridho kepada diri mereka dan untuk keteguhan jiwa mereka. Makna mardoti dalam ayat ini pun membahas tentang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menginfakkan hartanya. Tidak sampai di situ saja, dalam mencari keridhaan Allah terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 114 yang artinya tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dari ayat di atas adalah berbisik dalam hal kebaikan, yakni menyuruh kepada bersedekah atau berbuat kebaikan dan mengadakan perdamaian di antara mereka. Allah mengecualikan 3 macam perbuatan yang dibolehkan bahkan diperintahkan menyampaikannya dengan berbisik-bisik atau dengan rahasia, yaitu bersedekah, berbuat makruf, dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang membahas bagaimana mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan jalan-jalan kebaikan seperti yang telah disebutkan di dalam ayat tersebut. Kesimpulan dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa makna mardoti secara bahasa dan Quran memiliki makna yang sama. Keduanya saling keterkaitan, bahwa ridho berarti menerima suatu perkara dengan lapang dada, rela dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan mardoti berarti keridhoan. Keridhaan Allah dapat ditempuh dengan berbagai jalan, seperti yang telah kita simak pembahasannya. Bisa dengan jihad di jalan Allah, menginfakkan harta, amar ma'ruf nahi mungkar, dan kebajikan-kebajikan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.